lagi dalam program Si Tumpal, siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semi Tuhan. Hari ini kita akan bersama membahas topik yang menarik. Mengapa Hawa yang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang pertama kali? Kita akan membacanya di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kiranya roh-Mu yang kudus menerangi pikiran kami, supaya kami memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, namun saya hanya baca ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mengapa Hawa yang memakan pertama kali? Karena menurut saya iblis cerdik, iblis pinter, menjadikan Hawa sebagai target utama. Mengapa? Karena perintah untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Hawa mendapatkannya dari Adam, tidak secara langsung dari Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Adam secara langsung, dan kemudian Adam menjelaskan kepada Hawa, sehingga kemungkinan penerima kedua, yaitu Hawa, dapat dijebak itu cukup besar. Itu pemikiran iblis. Dan ternyata apa yang dipikirkan iblis dan target iblis memang benar. Hawa akhirnya terbujuk oleh tipu daya iblis. Kita akan melihat itu. Ada perbedaan antara perintah yang langsung Tuhan berikan kepada Adam dan apa yang Hawa jelaskan kepada iblis. Itu dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kita bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sedangkan Kejadian 3 ayat 2, Hawa jelaskan kepada iblis. Hawa berkata begini, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Ternyata ada perbedaan. Kalau kita melihat, ada penambahan, ada pengurangan dari perintah pertama yang diberikan Tuhan kepada Adam dan yang dijelaskan Hawa kepada iblis. Saya mencatat Kejadian 2 ayat 16 berkata begini, semua pohon boleh kau makan dengan bebas. Sedangkan Kejadian 3 ayat 2, buah pohon-pohonan boleh kau makan. Ada perbedaan. Kejadian 2 ayat 16, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Sedangkan Kejadian 3 ayat 3, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kalau Kejadian 2 ayat 16 fokus langsung kepada buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sedangkan Kejadian 3 ayat 3 hanya buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Padahal di tengah-tengah taman ada 2 pohon. Ada juga pohon kehidupan. Kejadian 2 ayat 17 berkata, janganlah kau makan buahnya. Sedangkan Kejadian 3 ayat 3, jangan kau makan ataupun raba. Ada penambahan. Jangan kau makan buahnya, dan dibanding dengan jangan kau makan ataupun raba. Kemudian Kejadian 2 ayat 17 berkata, pastilah engkau mati. Sedangkan Kejadian 3 ayat 3, nanti kamu mati. Jadi ada perbedaan apa yang dijelaskan Hawa dengan apa yang didapat oleh Adam
dari Tuhan. Ada penambahan, ada pengurangan. Itulah jelinya iblis. Memang betul penerima kedua, yaitu Hawa, lebih mudah menjadi target. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang kita bahas ini? Ingat, berhati-hatilah. Janganlah menambahkan atau mengurangi firman Tuhan. Mengapa? Karena iblis juga menjadikan kita sebagai target utama. Apalagi ketika kita sudah hidup di dalam dosa. Dosa akibat Adam dan Hawa. Tetapi ingat, Roh Kudus akan menguatkan kita. Ketaatan pada firman, setia pada firman, setia pada apa yang dituliskan oleh Alkitab. Jangan menambahkan, jangan mengurangi. Kalaupun kita menafsirkan, tafsirkanlah dengan baik, mengikuti aturan-aturan yang ada. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita untuk kita tidak menambah-nambahkan firman Tuhan atau menguranginya, ataupun kita menafsirkan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Mari tetap berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap setia pada Alkitab yang adalah firman. Mampukan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kembali lagi nanti dalam program Si Tumpal berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.